Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Enterprise Praktikum I3 kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini ada teman saya, Silya Agatha dengan NIM belakang 006, dan ada saya sendiri, Nikita Lian Megawati dengan NIM belakang 015, dan ada teman saya, Febrina Clementine dengan NIM belakang 025, dan juga ada teman saya, Nuzul Nur Fadila dengan NIM belakang 026. Nah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang IRP dari Indofood dan Cisco. Pertama, kami akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu IRP. IRP atau singkatan dari Enterprise Resource Planning, yaitu sistem di mana sebuah upaya untuk mengintegrasikan seluruh fungsi yang ada di dalam perusahaan ke dalam sebuah single computer system yang dapat melayani seluruh kebutuhan spesifik fungsi-fungsi tersebut. Nah, IRP ini membantu kita untuk mempermudah pekerjaan yang ada di dalam sebuah perusahaan. IRP mengintegrasikan entitas luar yang berhubungan dengan operasi perusahaan. Entitas luar itu seperti supplier, customer, service provider, dan sebagainya. Kami akan menjelaskan penerapan IRP pada perusahaan yang pertama dalam negeri, ada Indofood, dan yang kedua luar negeri adalah Cisco. Ini sedikit profil dari PT Indofood. Indofood didirikan pada tahun 1990 oleh Sudona Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusumo. Pada tahun 1994, perusahaan yang fokus pada produksi bahan makanan ini mengubah namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Visi dan misi PT Indofood. Visinya adalah perusahaan Total Food Solutions. Misinya yang pertama, memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses, dan teknologi. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang terakhir, meningkatkan stakeholders values secara berkesinambungan. Peran IRP dalam PT Indofood. Yang pertama, IRP mampu mengintegrasikan informasi finansial. Cakupan implementasi IRP yang dimiliki PT Indofood, salah satunya pastinya dalam bidang financial accounting. Karena setiap perusahaan pasti terlepas dari pengaturan penghasilan atau keuangannya sendiri. Dalam pengimplementasian IRP ini, kita dapat memberikan pengukuran secara kontinu atau berkesinambungan terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan transaksi internal maupun eksternal. Nah, modul ini juga menyediakan dokumen keuangan yang mana mampu mengaudit setiap angka yang terdapat dalam sebuah laporan hingga ke data transaksi awalnya. Hal ini memudahkan perusahaan untuk melihat modal yang masuk ataupun keluar sehingga dapat mengontrol segala sesuatu keuangan yang masuk ke dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada IRP mampu mengintegrasikan customer order information dari hulu sampai hilir. Di sini PT Indofood dapat menganalisis transaksi data secara mendetail untuk melihat perubahan pola yang terjadi dalam minat customer dan untuk memahami respon seperti apa yang efektif terhadap minat customer tersebut. Seperti produk apa saja yang laris dan yang tidak laris. PT Indofood juga merencanakan jumlah produk yang akan didistribusikan ke seluruh distributor Indofood Indonesia sehingga PT Indofood dapat banyak keuntungan dan dapat meningkatkan laba perusahaan. Kemudian yang ketiga, ada IRP mampu menerapkan standarisasi dan meningkatkan kecepatan proses operasi. Di sini penerapan manajemen sistem informasi dengan menggunakan IRP di PT Indofood membawa manfaat sebagai penunjang keberhasilan perusahaan dalam rangka efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Sistem IRP dapat berhasil apabila perusahaan tersebut memiliki ahli berintegritas yang dapat memegang sistem tersebut.
Dengan menggunakan sistem ERP ini dapat mengurangi proses kerja yang memakan waktu yang banyak dan memproseskan penjadwalan yang tepat waktu serta menghindari terjadinya duplikasi data. Kemudian ada ERP mampu mengurangi kebutuhan inventory. Di sini penggunaan ERP menjadikan PT Indofood dapat bekerja sama lebih erat dengan distributor dan pengecer produk mereka. Hal ini memungkinkan PT Indofood untuk meningkatkan perencanaan kapasitas, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya. Penggunaan IBM Content Manager Common Store untuk SAP mereka, Indofood dapat menyimpan dokumen mereka dan mengintegrasikan dokumen SAP dan non-SAP ke dalam satu arsip tunggal. Hal ini akan mengurangi kebutuhan untuk kapasitas penyimpanan dokumen mereka, di samping mempertahankan kemampuan untuk mengambil dokumen lama mereka seperti laporan pajak dan lain sebagainya. Kemudian ada ERP mampu menerapkan standarisasi informasi dalam berbagai fungsi perusahaan atau organisasi. SAP BW memberikan business report manajemen yang akurat dan real time dengan menyajikan informasi performa, bisnis arus kas, dan beberapa hal detail operasional lainnya untuk membantu manajemen tengah dan atas mengambil keputusan. Oleh karena itu, Indofood dapat meringkas data tepat pada waktunya dan mengambil keputusan sesuai informasi yang nyata. Nah, yang berikutnya ada perusahaan luar negeri yang bernama Cisco. Cisco ini memiliki nama perusahaan Cisco System Inc. yang berdiri pada tahun 1984. Nah, Cisco yang terletak di Amerika Serikat, California ini adalah perusahaan yang menjual jaringan dan komunikasi teknologi, peralatan, dan pelayanan untuk transportasi data, suara, dan video ke seluruh dunia. Produk perusahaan dan pelayanan terdiri dari beberapa kategori, yaitu diantaranya adalah router, switch, network access, IT teleponi, keamanan, jaringan fiber optik, jaringan data center, jaringan via sinyal, jaringan untuk rumah, dukungan layanan teknis, dan pelayanan jaringan. Nah, produk Cisco ini ditujukan kepada pembisnis, institusi umum, perusahaan telekomunikasi, dan segala jenis ukuran bisnis juga sampai ke rumah-rumah. Nah, kemudian ada visi dan misi dari Cisco System Inc., yaitu visinya change the way we work, live, play, and learn. Yaitu visinya juga dapat dibaca di sini. Nah, sebenarnya apa sih permasalahan yang dihadapi oleh Cisco ini? Yang pertama, permasalahannya yaitu ketidakmampuan sistem yang ada untuk menangani kegiatan transaksi dari Cisco sehari-hari yang semakin berkembang. Nah, yang kedua ada terlalu banyak perbaikan-perbaikan atau tambahan-tambahan yang dilakukan pada sistem yang ada untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam menanggulangi kegiatan transaksi Cisco yang membuat sistem ini menjadi tidak efisien. Yang ketiga tidak ada pekerja yang berani mengambil inisiatif untuk mengganti sistem yang ada dengan yang lebih baik. Nah, yang terakhir ada seringnya terjadi diakibatkan karena terlalu banyak kostumisasi yang dilakukan dan akhirnya merusak data tersebut yang ada di basis data pusat. Nah, sebenarnya apa sih tujuan implementasi ERP pada Cisco? Yang pertama, untuk menanggulangi ketidakmampuan sistem lama. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang semakin meningkat. Yang ketiga, untuk mengintegrasikan sistem yang masih terpisah. Yang keempat, selanjutnya tiap unsur ERP dapat bekerja pada masing-masing area spesifiknya. Lalu yang terakhir, untuk menangani pemrosesan dan volume transaksi untuk perkembangan bisnis Cisco System Inc. ini. Nah, selanjutnya produk ERP dari Cisco sendiri yaitu Oracle. Nah, kenapa sih si Cisco ini memilih Oracle sebagai vendor ERP? Karena yang alasan pertama yaitu
Oracle memiliki kemampuan manufaktur yang baik dibandingkan vendor lainnya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa masalah yang dihadapi oleh Oracle yaitu yang dihadapi oleh Cisco yaitu sistemnya itu sempat down. Nah, yang kedua yaitu Oracle membuat beberapa janji mengenai pembangunan jangka panjang untuk paket yang akan diimplementasikan. Yang ketiga yaitu tingkat fleksibilitas yang ditawarkan oleh Oracle cukup menggiurkan Cisco. Dan Cisco juga memiliki alasan lain untuk percaya bahwa Oracle termotivasi untuk membuat proyek menjadi sukses. Nah, sebenarnya apa sih nilai penting dalam penerapan ERP? Yang pertama yaitu meningkatkan penjualan. Nah, meningkatkan penjualan ini yaitu dengan memperhatikan ketepatan antara supply dengan permintaan konsumen pada tiap area distribusi. Jadi pada area distribusi dengan permintaan konsumen yang tinggi, maka supply yang dikirim juga tinggi pula. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi biaya. Nah, meningkatkan efisiensi biaya ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin, sehingga meminimalisir sumber daya yang terbuang sia-sia. Dan yang ketiga, mengurangi biaya administrasi. Nah, mengurangi biaya administrasi ini dengan meningkatkan efektivitas metode manajemen pengarsipan dan distribusi data terpadu. Lalu, apakah ada perusahaan yang tidak perlu menerapkan ERP? Jika dilihat dari perkembangan zaman saat ini yang terus berubah, tentu proses bisnis yang ada harus bisa mengikuti perubahan zaman yang ada. Nah, untuk itu diperlukan untuk mengotomatiskan proses bisnis agar dapat sejalan dengan perubahan zaman tersebut. Maka dari itu, setiap perusahaan baik kecil, menengah, ataupun besar perlu untuk menerapkan ERP dalam menjalankan usahanya di tengah persaingan bisnis yang ketat. Selain itu, penerapan ERP juga membantu proses bisnis bisa menjadi lebih terorganisir, membantu perusahaan untuk menyederhanakan berbagai aktivitas operasional bisnis yang kompleks sehingga meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan mengoptimalkan produktivitas bisnis sehingga resource yang dimiliki perusahaan untuk dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan hasil yang sebesar-besarnya. Maka dari itu bisa ditarik kesimpulan bahwa ERP ini penting bagi perusahaan baik kecil, menengah, ataupun besar. Karena ia memiliki berbagai peran yang penting dan untuk memaksimalkan penggunaan resource untuk mendapatkan keuntungannya sebesar-besarnya. Nah, terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, silakan ketik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.